Tuhan dengan luar biasanya melimpahkan kepada kita kasih karunia yang ibaratkan seperti bapak kepada anaknya. Seperti apa sih kasih sayang seorang bapak kepada anaknya? Apapun akan diberikan kepada anaknya agar anaknya selalu dalam keadaan baik, berkelimpahan, dan dalam kondisi selamat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Thank you. Bukan hasil usahamu, itu ya. Keren tadi itu. Terima kasih. Ayat 9, lanjut deh langsung. Karena waktu kita ya terbatas. Nggak apa-apa. Karlinda. Ya, langsung ayat 10 ya Pak ini sekarang? 9. Oh, 9. Oke, 9 saya minta... Ada poin penting di ayat 9 tuh. Oke, saya minta Bang Ucok. Bang Ucok. Oke, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Artinya semua yang kita dapat yaitu kasih karunia Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi nggak perlu ada yang disombongin. Karena orang yang angkuh dan sombong akhirnya tidak bisa mencapai tujuannya sesungguhnya. Benar? Karena itu lewat begitu saja, glimpse begitu saja, dan dia tidak berdampak kalau bahasa yang keren sekarang sering kita dengar. Tidak ada maknanya bagi orang lain. Terima kasih Bang Ucok. Terakhir dong, ayat 10. Oke, terakhir. The last but not least. Boleh, Rosa? Oh, Rosa. Ya, ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebentar ya, saya baca lagi. Teman, di tengah tantangan perjuangan ini, mari membawa kehidupan. Bukan sekedar melestarikan budaya kekerasan misalnya. Kebencian tadi, kemarahan tadi. Saya cuma mau tanya, silakan jawab dalam hati. Masih adakah kebencian? Masih adakah kemarahan? Karena ini akan mendistract ya, membiaskan tujuan kita. Ayo miliki tujuan hidup untuk setia mengasihi. Mengasihi siapa Pak Lusindo, teman-teman? Ya tentu Tuhan. Dalam wujudnya mengasihi orang lain. Kalau firman Tuhan kan bilang, kalau kamu mau mempersembahkan korban bakaranmu, persembahanmu, coba cek and recheck dulu dong, gitu kan. Cek and recheck dulu, ada yang kurang beres nggak hubunganmu dengan saudara-saudaramu? Itu keren abis kan? Iya. Jadi nggak ada gunanya kalau Tuhan bilang, gua nggak terlalu merhatiin bentuk, jumlah, banyak persembahanmu, korban ukupanmu, nggak aku terlalu perhatikan itu bentukannya. Tetapi yang aku mau tahu bagaimana hatimu, relung terdalam hatimu, yang membuat engkau ada teruskah di koridor dan jalan yang tadi itu, tujuan untuk mengasihi Tuhan. Dan satu lagi adalah melayani Tuhan. Sebetulnya kalau boleh lebih lengkap teman-teman, 3M, mendoakan, mengasihi, melayani. 3M itu kita ambil dari reflektif pantulan, 3M-nya mencuci tangan, menjaga jarak, dan ya kan, memakai masker, mengasihi, mendoakan lebih banyak orang lain. Kalau bagian kita sudah masuk dalam bagian ini, maka akhirnya kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan demikian menuntun kita, dan kita jadi domba-dombanya dan Allah menjadi gembalaannya. Coba kembali ke ayat 10. Ya kan, ini ayat kita banget nih. Coba lihat. Karena kita ini buatan Allah. Bejana tadi. Kita ini dulu tanah liat. Dibikin di tangannya. Semua kita unik. Semua Anda spesial. Semua Anda luar biasa.
Anda diberi pekerjaan. Ya kan? Lihat ini. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Jadi kalau ada yang nggak baik, tidak punya dampak yang baik, tidak malah membuat jadi cemoohan, malah menjadi sebuah kontraproduktif, malah menjadi sebuah orang lain menjauh, kita yang perlu check and reset dan evaluasi diri. Berarti aku kehilangan tujuanku, bukan? Nah sekarang ambil kompas firman Tuhan ini. Kompas firman Tuhan ini. Supaya kita balik kepada tujuannya Allah. Bukan tujuanmu, bukan tujuan saya. Tujuan Allah dalam hidupmu. Karena kita diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kata tadi. Melakukan pekerjaan yang baik. Di frame ini, ya kan? Walaupun ada juga yang pakai masker, good ya, saya yakin karena memang untuk menjaga keselamatan pribadi dan orang lain di situ. Tapi kita kan bisa juga tetap senyum. Matamu tersenyum. Bisa mengerti maksud saya. Ini hebatnya Zoom, saudara-saudara. Selain dari luar negeri, luar daerah, dari manapun kita bisa dikumpulkan. Teman-teman yang nggak pakai masker, ya kan? Yang di tempat masing-masing, frame Zoom, kelebihannya adalah sebetulnya setiap kita menantikan wajah teman kita di Zoom itu untuk ada kebaikan di situ yang bisa kita ambil. Walaupun akhirnya kita tergoda, kalau tadi tuh siapa teman kita bilang, untuk hal-hal yang sampah. Kita nerimanya yang sampah, yang nggak baik. Kita akhirnya ya berkeluh kesah, cari-cari kekurangan teman kita, atau membandingkan kita lebih hebat. Ini yang harus kita persiapkan, teman-teman. Sebelum kaki kita melangkah lebih lagi. 17 Agustus negara kita sebentar lagi akan usia 76 tahun. Kita sudah mau 2 tahun pandemi. 2 tahun kita mau akan jalani pandemi. Kita belum tahu besok akan menjadi seperti apa. Kalau kita terus baca, dengar, lihat berita, terus kita ambil adopt yang hanya kengerian-kengerian, lalu sadar nggak sadar kita teruskan yang kalau saya dari awal mengatakan budaya kekerasan, kemarahan, kebencian. Teman-teman, kita akan kehilangan purpose kita, tujuan kita. Anda dan saya harus berani mencinta. Kita harus berani mengampuni. Kita harus berani untuk lebih care, peduli. Durasi hampir 2 tahun ini kan mengajarkan kita dimurnikan untuk lebih respect kepada orang lain. Even dia adalah ojek online. Ada masih banyak kita lihat di TikTok gitu kan, yang ojol ditipu sampai waduh ratusan juta ada yang dimarah-marahin. Saya berdoa di antara yang hadir saat ini kita tidak melakukan itu. Amin. Kita harus tunjukkan real. Malah kalau boleh kita bisa kasih sesuatu yang sederhana. Iya Pak Lusindo, saya sudah kasih appreciate, sudah kasih bintang dan segala macam. Kalau boleh yang lain. Ayah saya, teman-teman almarhum bilang begini dengan nada Bataknya itu ya. Kalau kau naik beca, kalau dulu kan masih banyak beca ya teman-teman ya. Kalau kau naik beca, turun dari beca, jangan lupa bilang terima kasih sama abang beca itu. Walaupun kau sudah bayar dia. Itu simpel sekali kan saudara-saudara? Iya kan? Kadang-kala karena terlalu cepat, digitalisme ini segala macam kita, dan segala sesuatu harus cak-cek katanya. Kita itu tadi, glimpse. Kita nggak siap. Dipersiapkan itu adalah sampai titik yang spontan Anda tetap di tujuanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, say thank you, respect pada orang, lebih peduli, lebih menghargai kehidupan, menghargai, berani untuk apa Pak Lusindo? Berani semakin mengasihi, bukan berani konyol, berani semakin mengasihi. Menyelamatkan diri sendiri dalam rangka penyelamatan banyak orang. Saya senang diundang Kombifar. Kenapa? Ada persiapan.
Ya kan? Tadi kan persiapan dulu tuh, ya kan? Karlinda, Yusiki, yang lain-lain persiapan dulu. Saya bilang pada Yusiki, Pak Yus, saya udah ketok pintu Zoom. Maaf Pak, ini lagi persiapan. Wah, puji Tuhan. Nah, persiapan itu penting, benar. Kemudian kita sudah maknai. Kalau tujuannya udah jelas, sekarang adalah tantangan Anda dan saya. Beranikah kita? Teman-teman yuk berani untuk membawa kehidupan. Bukan yang lain-lain itu tadi. Tujuan Anda dan saya ditempatkan di bumi adalah untuk membawa kehidupan. Itu mengapa, diam sebentar maknai apa yang sedang saya katakan, ini kristalisasi dari firman Tuhan kita, tema kita. Kenapa Anda dan saya masih diberi kesempatan bernafas dan hidup di tengah pandemi ini? Kalau Anda masih bisa bangun pagi di tempat tidurmu, bukan di ICU, teman-teman ayo masuk lebih lagi pada tujuan, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya kan?